cabang-cabang yang udah besar pakai pisau cutter Yan, biar nggak repot, nanti takutnya beset ke kulit batang ya kan. Tapi kalau cabang-cabang yang masih kecil pakai tangan saja, karena kalau pakai pisau nanti daunnya juga ikut kerempel. Tapi kalau tunasnya sudah besar, andai pun daunnya ikut kerempel nggak masalah. Hanya saja yang tunas-tunas kecil yang bisa pakai tangan, kita masih bisa mengamankan daun-daunnya. Sekarang ini tanaman kami genap berusia 26 HST. Varietasnya elegan dan ini tunasnya sudah mulai panjang-panjang, maka hari ini kita akan melakukan pewiwilan. Bismillah. Ini kebetulan di lubang tanamnya ini ada dua ini. Nah, memang dari polybagnya sudah dua. Jadi banyak teman-teman yang bertanya kenapa kok mesti diwiwil mas gitu. Jadi sebetulnya konsep mewiwil itu lebih pada tujuan untuk mempersiapkan tanaman dulu. Artinya kita akan memberikan kesempatan tanaman cabai kita ini untuk lebih fokus ke pertumbuhan vegetatif dulu. Karena dengan hadirnya banyak tunas atau wiwilan membuat nutrisi akan terbagi, sehingga proses penguatan dan pembesaran batang menjadi lebih tertunda karena banyak makanan yang harus dibagi. Mengingat dalam pembentukan tunas itu kan sangat membutuhkan hormon sitokinin dan auksin, di mana dalam proses untuk membentuk dan mengalokasikan hormon tersebut sangat membutuhkan energi yang cukup besar, sehingga tujuan kita mewiwil itu bisa lebih memfokuskan nutrisi maupun pupuk yang diserap oleh tanaman untuk difokuskan pada pembentukan jaringan batang, terutama lingkar batang dan tinggi tanaman. Namun itu pun tergantung dari konsep yang teman-teman lakukan sejauh ini, mana yang lebih menguntungkan. Kalau saya pribadi memang lebih senang dengan konsep wiwilan. Yang pertama akan membuat sirkulasi udara di bawah nanti apabila tanaman tumbuh besar dengan tajuk yang rimbun, sehingga cahaya matahari maupun sirkulasi udara di bawah itu relatif lebih konstan dan lebih terjaga. Ini akan membuat kondisi di bawah pertanaman menjadi lebih tenggar kalau orang Jawa bilang, sehingga tidak terlalu mengundang jamur, baik jamur yang menyerang akar maupun pangkal batang, serta jamur yang menyerang buah ataupun daun seperti patek dan lain-lain. Apalagi ini musim penghujan ya. Nah, kemudian yang sebenarnya tanaman juga belum siap untuk membentuk banyak cabang, sehingga dengan kondisi tersebut apabila batangnya membesar sudah dipastikan pertumbuhannya itu seiring dengan perkembangan akar dan bulu akar. Kalau batang membesar, akar juga melebar, ya insya Allah pasca perempelan, maka fokus pertumbuhan pada pembesaran batang dan pelebaran akar, maksudnya menyangkut panjang daripada akar serta luasan peredaran akar. Apalagi kalau sampai tumbuh banyak bulu-bulu akar, maka akan memacu pertumbuhan dan penyehatan tanaman, sehingga tanaman lebih stabil untuk menghadapi kondisi lingkungan baik cuaca ekstrim maupun hama penyakit. Ya, konsep dasarnya begitu. Kita memperkokoh tiangnya, kemudian pondasinya.
Kalau tiang dan pondasinya sudah kuat, ya insya Allah apapun yang kita lakukan secara teknis nanti, baik penggenjotan pupuk dan lain-lain, secara otomatis sudah didukung oleh penguatan tiang atau batang dan perakaran atau pondasinya. Itu konsep sederhananya seperti itu. Nah, maka kalau kita menggunakan teknik wiwilan, apabila tanaman itu sehat sampai umur 120 hari saja, biasanya kalau untuk tanaman cabai besar atau cabai gombong, besaran lingkar batang bisa sebesar jempol kaki kita. Itu bagi yang subur dan jagur. Nah, sementara kalau dengan sistem tanpa ditunas, biasanya memang lingkar dari besaran batang itu lebih kecil. Ya, secara logikanya karena terbagi oleh batang-batang yang lain yang berasal dari tunasnya. Jadi kalau batang induknya itu berdiri sendiri sehingga tidak ada kompetisi pembesaran batang dengan cabang-cabang yang kita pelihara, maka batangnya akan membesar. Dengan batangnya membesar seperti itu, andai tidak ada serangan hama penyakit yang fatal, maka tanaman bisa berumur panjang. Tapi kalau tidak diwiwil, rata-rata umur tanamannya lebih pendek. Memang secara fisiologinya seperti itu, ya itu tergantung dari bagaimana teman-teman mensiasatinya. Ada yang bilang nggak perlu diwiwil karena kalau diwiwil sayang, masalahnya buah dari tunas-tunas wiwilan itu lumayan kalau dipanen, apalagi panen hijau pertama. Betul, dan itu saya tidak salahkan. Karena tanpa pewiwilan otomatis usia panen lebih cepat. Kalau diwiwil usia panen lebih lambat. Tapi dengan tanpa diwiwil, bunga raya itu tidak serame dengan tanaman cabai yang diwiwil. Kenapa demikian? Ya karena biasanya tanaman cabai yang tidak diwiwil, ruas percabangan atau rantingnya itu panjang-panjang karena saling menaungi sehingga efek hormon lebih cenderung mendominasi yang pada akhirnya akan memacu perpanjangan ruas dan ranting. Nah, sedangkan yang dengan diwiwil biasanya percabangan cabai itu akan pendek-pendek sehingga ketika keluar pembungaan raya, baik pembungaan raya pertama, kedua maupun ketiga dan seterusnya, dia terasa lebih rimbun atau lebih meriah gitu karena rapat ya bunganya, mengingat ranting ataupun cabangnya ruasnya pendek-pendek. Sehingga dalam hal perawatannya juga lebih mudah karena numpuk dalam satu dimensi interval tinggi tanaman. Artinya jarak antara percabangan raya pertama dan percabangan raya kedua itu tidak terlalu jauh sehingga efek pada menumpuknya bunga dan buah itu lebih kelihatan. Apalagi untuk varietas khususnya cabai besar, biasanya lingkar batang itu hampir 2 kali lipat lebih besar daripada lingkar batang tanaman cabai keriting atau CMK. Maka dalam kondisi umur tanaman yang di atas 100 HST dan kemudian kita wiwil, di samping itu tanamannya juga sehat, tidak tergejala virus ataupun terkena penyakit yang fatal, insya Allah batang tanamannya itu gede-gede. Dan kemudian karena sifat tanaman cabai besar ini lebih pendek daripada tanaman cabai rawit atau tanaman cabai keriting, maka tinggi tanamannya bisa lebih bertambah sehingga dalam proses perawatannya itu lebih mudah. Tapi kalau tidak diwiwil, biasanya panjang batang utama atau batang pokoknya itu lebih pendek. Jadi begini ya hasil dari wiwilan saya tadi, sahabat dan rekan tani. Ini terlihat daun di sini juga sudah kita buang, mengingat tadi di sini ada cabang atau tunas yang sudah besar sehingga kita harus mewiwilnya menggunakan pisau karter. Tapi kalau yang di atas ini karena masih muda dan masih kecil, kita gunakan tangan saja. Nah, kalau tunas-tunas yang sudah besar tadi di sini, otomatis dengan menggunakan karter dipastikan akan kena daun bawahnya dan itu nggak ada masalah. Apalagi daun bawahnya sudah ada bercak seperti ini ya, cercospora ini atau mata ikan. Ini bisa kita buang supaya nggak menular. Tapi kalau tunas-tunas di atas kita pakai tangan gini aja sehingga daunnya masih bisa tertinggal. Jadi diharapkan nanti percabangan akan mulai dari cabang Y atau cabang primer. Begitu juga dengan yang ini. Nantinya kita akan memelihara semua cabang dan ranting yang berasal dari indukan cabang Y. Karena percabangan atau ranting yang berasal dari cabang Y ini biasanya
mempunyai produktivitas tinggi di atas 95%. Mengingat tanaman cabai ini hampir semua buahnya tumbuh di percabangan segitiganya. Karena itu nanti apabila percabangan itu muncul dari indukan cabang Y, insya Allah produktivitasnya tinggi di atas 95%, akan muncul cabang beserta dengan bunga dan bakal buahnya. Demikian sahabat dan rekan tani sekalian, semoga ini memberikan manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, sahabat maupun rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Kasambi Rampak, Situbondo, Jawa Timur, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.